Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang keterampilan proses sains. Sudahkah Anda belajar tentang cara keterampilan proses sains? Mari cari tahu pemahaman Anda. Pada materi kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu pengertian keterampilan proses sains, kelebihan dan manfaat KPS, 6 keterampilan proses sains, mengukur keterampilan proses sains, indikator keterampilan proses sains, dan kesimpulan. Pengertian proses sains. KPS atau keterampilan proses sains adalah sebuah keahlian yang dipakai oleh ilmuwan untuk menguraikan masalah dalam investigasi ilmiah, menyusun dan menemukan pengetahuan baru pada aktivitas pembelajaran. Bagi siswa, KPS berguna sebagai pengenalan cara berpikir saintifik sejak dini, sehingga proses berpikir mereka bisa menjadi rapi dan runtut. Selain itu, dengan metode ilmiah ini, siswa bisa mendapatkan dan mengembangkan sebuah pengetahuan secara mandiri. Keterampilan proses sains itu sendiri adalah performance skill. Dan dalam praktiknya memiliki 2 faktor keterampilan, yakni keterampilan kognitif adalah keterampilan dalam proses berpikir dan kemampuan daya nalar untuk menyelesaikan masalah, serta keterampilan psikomotor, yakni keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara konkret yang berasal dari gerakan. Berikut merupakan kelebihan dari keterampilan proses sains berdasarkan pernyataan Dimyati 2009. Dalam pelaksanaannya, KPS bisa menstimulus siswa dalam ilmu pengetahuan sehingga konsep dan teori akan dikuasai dengan lebih solid. Membiasakan siswa untuk belajar dan bekerja menggunakan ilmu pengetahuan ilmiah, sehingga siswa bisa mempraktekkan dan berteori tentang ilmu pengetahuan yang didapat. Selain itu, siswa juga bisa lebih proaktif. KPS bisa menjadikan proses belajar menjadi menyenangkan, dan siswa bisa mengetahui proses serta hasil dari ilmu pengetahuan. 6 keterampilan proses sains. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati atau observasi merupakan keterampilan paling dasar pada sains. Pengamatan dilaksanakan dengan memakai kelima indera yang nantinya bisa menjadi fakta empiris. Contohnya, siswa melakukan pengamatan mengenai gelas memakai kelima inderanya. Lalu yang kedua ada pengelompokan. Sesudah melaksanakan pengamatan, berikutnya siswa harus tahu mengenai perbedaan, persamaan, dan pengelompokan objek berdasar pada tujuannya. Penting untuk membuat parameter tertentu yang membantu memahami jumlah objek, jenis, peristiwa, dan makhluk hidup di dunia. Contohnya seperti siswa akan memakai alat timbangan dan mengurutkannya berdasarkan beratnya. Lalu yang ketiga ada pengukuran. Proses pengukuran ini sangat penting saat siswa sedang melakukan pengumpulan, pembandingan, dan penafsiran data. Ini membantu siswa untuk mengklarifikasikan dan mengomunikasikan kepada orang lain. Parameter yang jelas harus dipakai untuk memahami dunia ilmiah. Contohnya, siswa akan menemukan berat cairan yang memiliki jenis berbeda yang mempunyai volume sama. Yang ketiga, berkomunikasi. Ini sangat penting untuk dilakukan, yakni bisa bagikan hasil penelitian kepada orang lain. Komunikasi di sini bisa dilakukan dengan media grafik, peta, tulisan, lisan, dan diagram. Contohnya, siswa akan membuat grafik garis yang
mengidentifikasikan hubungan antara kecepatan dan berat kelereng. Yang kelima, menyimpulkan. Kesimpulan merupakan penjabaran yang berdasar pada pengamatan. Adalah hubungan antara apa yang diamati dan apa yang telah diketahui. Contohnya, siswa akan menulis kesimpulan pada akhir proses pengamatan. Lalu yang terakhir ada memprediksi. Prediksi adalah tebakan atau ramalan yang berdasar pada pengamatan dan kesimpulan. Prediksi bisa berupa peristiwa atau kejadian yang diamati, bisa juga berupa pengetahuan yang telah diteliti sebelumnya. Contohnya, siswa akan menulis hipotesis mengenai pengaruh garam pada pembuatan telur asin. Lalu yaitu mengukur keterampilan proses sains atau KPS. Evaluasi dan penilaian merupakan salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan pada aktivitas pembelajaran. Jadi elemen penilaian atau pengukuran ini adalah bagian koheren sebagai misi pendidikan. Ilmu pengetahuan dibangun atas 3 asas, yakni asas konten merupakan isi dari pengetahuan dan landasan konsep. Asas ini merupakan bagian terpenting karena di dalamnya akan dijadikan landasan untuk berpikir. Yang kedua, asas kerja sains merupakan keterampilan proses sains itu sendiri. Saat siswa mempelajari sains memakai KPS, di saat itu juga siswa sedang mempelajari proses sains. Yang ketiga, asas sikap ilmiah adalah perilaku yang merupakan sifat dari sains. Asas ini terdiri dari curiosity, passion, imagination, bertanya dan menemukan solusi. Dengan adanya sifat tersebut, menjadikan ilmu pengetahuan bisa menjawab dengan cara mengungkapkan fakta dari data yang telah dikumpulkan. Bila disimpulkan, pengukuran keterampilan proses sains pada siswa akan bisa dilaksanakan dengan adanya 3 asas ilmu pengetahuan tersebut. Dengan mengetahui dan bisa melaksanakan asas ilmu pengetahuan, maka siswa bisa meningkatkan pengetahuannya. Indikator keterampilan proses sains. Mengamati atau observasi. Mengamati merupakan aktivitas dalam menghimpun informasi pada sebuah kejadian dengan memakai indera. Menggolongkan atau klasifikasi. Menggolongkan merupakan pengaturan yang dipakai untuk mengelompokkan sebuah identitas berlandasan ciri-ciri yang telah disepakati. Interpretasi, pengamatan. Interpretasi atau menerjemahkan merupakan langkah mengambil kesimpulan sementara dari informasi yang telah terhimpun. Informasi dari pengamatan akan mubazir bila tidak diinterpretasikan. Memprediksi. Prediksi merupakan perhitungan ke depan tentang suatu hal berlandaskan pada hasil informasi dari pengamatan yang telah dilakukan. Mengajukan pertanyaan. Untuk bisa memiliki skill bertanya, siswa bisa memulai dengan bertanya tentang mengapa, apa, dan bagaimana. Melakukan hipotesis. Hipotesis merupakan asumsi sementara dengan dasar informasi yang telah terhimpun untuk menjelaskan suatu peristiwa atau penelitian. Menyusun percobaan atau penelitian. Dalam pelaksanaannya, pertama-tama guru akan mengembangkan keterampilan siswa dalam melaksanakan percobaan. Memanfaatkan bahan dan alat. Agar bisa memanfaatkan bahan dan alat secara baik, maka siswa akan melakukan praktek secara
langsung dengan bahan dan alat tersebut, sehingga siswa bisa mendapatkan pengalaman yang nyata. Mempraktekkan konsep. Saat siswa mempraktekkan sebuah konsep, maka siswa harus bisa memakai konsep yang sudah dipelajari ke dalam peristiwa baru. Berkomunikasi. Keterampilan ini terdiri dari kemampuan untuk mengetahui diagram, grafik, dan tabel dari hasil penelitian. Kesimpulan. Jadi dalam keterampilan proses sains yang dipakai pada percobaan di sini merupakan keterampilan dasar. Terdapat parameter pada yang dimanfaatkan yakni pengamatan, komunikasi, klasifikasi, pengukuran, menyimpulkan, dan prediksi. Bisa disimpulkan kesuksesan pengintegrasian keterampilan proses sains dengan pelajaran yang ada di kelas dan observasi lapangan bisa menciptakan pengalaman belajar lebih kaya dan bermakna bagi siswa. Baik, ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 9 ingin bertanya, keterampilan dasar proses sains apa saja yang dibutuhkan untuk tingkat sekolah dasar? Saya perwakilan dari kelompok 7 izin bertanya, mengapa keterampilan proses sains penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran IPA di SD? Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, Aura. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 6, mengapa keterampilan proses sains penting untuk dilatih ke peserta didik di kelas? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Keterampilan dasar proses sains apa saja yang dibutuhkan untuk tingkat sekolah dasar? Jawabannya, keterampilan proses sains atau KPS merupakan keterampilan yang menjadi penggerak dan pengembangan fakta dan konsep, serta penumbuhan dan pengembangan sikap dan nilai dalam pembelajaran. Keterampilan proses sains terdiri dari 6, yaitu 1. Observasi atau mengamati, 2. Mengelompokkan, 3. Mengukur, 4. Mengkomunikasikan, 5. Membuat kesimpulan sementara, dan 6. Melakukan eksperimen. Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum, dan teori sains. Dengan melibatkan keterampilan kognitif dan intelektual, siswa diharapkan mampu mempertajam penguasaan konsep yang dimiliki peserta didik dalam pembelajaran. Bagaimana Maya? Apakah puas dengan jawabannya? Sudah cukup, Novia. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggita, kelompok 7. Pertanyaannya, mengapa keterampilan proses sains penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran IPA di SD? Jawabannya, menerapkan pendekatan keterampilan proses pada pembelajaran IPA menyebabkan guru menyajikan materi secara sistematis dan menarik serta dapat menampilkan konsep-konsep abstrak menjadi konkret pada pokok bahasan energi bunyi, sehingga siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. Bagaimana Anggita dengan jawabannya? Apakah sudah jelas? Izin menjawab pertanyaan dari Aura. Mengapa keterampilan proses sains penting untuk dilatih ke peserta didik di kelas?
Jawabannya yaitu melatih keterampilan proses sains sangat penting. Bila siswa telah menguasai keterampilan proses, maka siswa tersebut telah menguasai keterampilan yang diperlukan dalam belajar tingkat tinggi, yaitu melakukan penelitian memecahkan masalah. Bagaimana Aura, apakah sudah cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.